Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam. damai sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Pemirsa, sahabat Dukcapil, peserta webinar, para netizen, warganet, dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Gorontalo. Salam baku dapa dalam acara Dukcapil menyapa masyarakat. Sik asik asik. Asik sekali. Asik. Pemirsa, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dokumen administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Pelayanan Publik, serta untuk menindaklanjuti arahan perintah dan program dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang di bawah komando Bapak Profesor Dr. Judan Arif Fakullah SHMH, salam Cin untuk Pak Prof. Maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo melaksanakan kegiatan Dukcapil menyapa masyarakat. Asik, asik, asik. Asik sekali. Program ini akan ditayangkan pada setiap hari Senin pada pukul 14.00 WITA dengan menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meeting atau disiarkan secara langsung atau live streaming dalam akun media sosial Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo, baik dalam Facebook, Instagram, YouTube, dan juga disiarkan secara langsung dalam fanpage FB akun MTSN atau Mukhtar Taufik Saleh Nuna. Dukcapil menyapa masyarakat. Sik asik asik. Asik sekali. Pemirsa, bagi Anda yang ingin bergabung dalam webinar kali ini, disilakan untuk mengajukan pertanyaan, saran, melaksanakan konsultasi atau mengajukan aduan maupun laporan tentang pungutan liar maupun apabila masih terjadi sistem percaloan atau perantara yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo. Bapak Ibu dapat menggunakan layanan chat pada room Zoom meeting atau dapat mengangkat tangan hand raise serta bisa memberikan komentar pada akun media sosial di Dukcapil Kabupaten Gorontalo, baik itu pada Facebook, Instagram, YouTube, atau juga bisa memberikan komentar pada akun fanpage FB MTSN Mukhtar Taufik Saleh Nuna. Dalam episode pertama Dukcapil menyapa masyarakat, kita telah membedah tentang standar pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo yang meliputi produk layanan, kemudian apa saja yang menjadi persyaratan untuk mendapatkan sebuah produk pelayanan administrasi kependudukan, kemudian bagaimana prosedur, mekanisme, dan sistem dalam mendapatkan pelayanan, berapa waktu yang dibutuhkan, serta berapa duit untuk bisa mendapatkan sebuah dokumen administrasi kependudukan. Dan juga apa saja keluhan-keluhan masyarakat maupun ada saran yang ingin disampaikan oleh masyarakat dalam hal perbaikan pelayanan dokumen adminduk yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang standar pelayanan. Pada episode kedua kali ini, kita akan fokus membahas tentang tim pelayanan publik
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo, dan juga tentang pelayanan administrasi kependudukan secara online atau dalam jaringan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang pelayanan administrasi kependudukan secara dalam jaringan. Warganet yang kami hormati, dalam pelaksanaan Dukcapil Menyapa Masyarakat ini saya ditemani oleh teman-teman teknis yang nantinya akan menjawab pertanyaan, keluhan, maupun mencatat saran dan aduan netizen sekalian. Mereka adalah para pejabat di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo. Siapa saja mereka dan bagaimana kondisi mereka, kita saksikan bagaimana budaya kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo. Audio Jungle. Nasihat terbaik bukan dari kata-kata, melainkan dari perbuatan yang akan menjadi contoh dan suri tauladan. Prinsip saya dalam bekerja adalah selalu memberikan yang terbaik kepada masyarakat, bekerja dengan inovatif serta solutif, memberikan layanan kepada masyarakat. Semoga dengan hal tersebut masyarakat bisa dapat menerima layanan kami dengan sempurna. Disiplin adalah nafas. Saya malu kalau ke kantor datang terlambat. Nol pekerjaan dan pulang mendahului. Saya patuh terhadap aturan dan kode etik pegawai. Salam Lisa. Bekerja profesional, ya harus gitu. Saya tahu di mana kedudukan saya, apa tugas pokok dan fungsi saya, dan apa saja indikator kerja saya, dan apa target perjanjian kinerja yang harus saya capai setiap hari, setiap minggu, dan setiap bulan, dan setiap tahun. So what gitu loh. Datang-datang kasih duit. Janji mau kasih mobil. Kalau saya buat akta perkawinan palsu, belum tahu dia. Saya dan kami semua pegawai di Dukcapil Kabupaten Gorontalo punya moto: no pungli, tolak gratifikasi, stop calo, tenggelamkan. Menghadapi masyarakat yang datang dengan berbagai problema kependudukan dan berbeda latar belakang memang kadangkala menjadikan dan memuakkan. Namun, saya selalu menghadapinya dengan senyuman, dengan salam dan sapa agar mereka bahagia dan saya merasa puas. Itulah budaya pelayanan prima yang kami terapkan. Itu bukan urusan saya lagi istirahat, tanya saja ke bos. Jangan sekarang, besok datang lagi ya. Saya tidak tahu, petugasnya sedang keluar, saya tidak bisa. Saya tidak tahu berapa duit. Waduh, itu dulu. Sekarang saatnya berubah menjadi pelayanan publik yang pasti bahagia. Profesional, akurat, santun, tanpa imbalan, bawa hasil dengan riang gembira. Akuntabilitas, transparansi, dan integritas merupakan wujud tanggung jawab saya dalam mengelola hubungan dinas. Saya bekerja tidak under pressure dari bos loh, sehingga saya nyaman dan tenang bekerja. Alhasil tidak dihukuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengawasan internal sangat penting untuk menjamin integritas dan nilai etika telah dijalankan oleh seluruh ASN dinas, termasuk tindak lanjut atas pengaduan masyarakat, baik itu mengenai layanan aduan maupun laporan gratifikasi. Lihat, lawan, laporkan, jangan takut, karena kami akan merahasiakan dan melindungi pelapor dalam sistem whistleblowing system di Dukcapil Kabupaten Gorontalo. Tuntas program, tuntas anggaran, tuntas masalah.
Sahabat Dukcapil, membersamai kita dalam episode kali ini hadir pembicara tamu, yaitu Bapak Dr. Andrus Nawir Tondako MN. Beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dan juga hadir pembicara tamu kita adalah Ketua Asosiasi Kepala Desa se-Kabupaten Gorontalo, Bapak Wobiling Habibullah. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Desa Kutadaa di Kecamatan Talaga Jaya. Dan sambil menunggu konfirmasi, kami juga mengundang pembicara tamu kita, yaitu Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Gorontalo, Bapak Rion Ali SPD, yang insya Allah akan bisa juga bergabung membersamai kita pada acara Dukcapil Menyapa Masyarakat episode 2 kali ini. Salam hormat, selamat sore kepada Bapak-Bapak yang terhormat. Terima kasih sudah berkenan untuk bersama kami dalam acara Dukcapil Menyapa Masyarakat. Pemirsa, sejak bulan Maret tahun 2020, pada saat pandemi virus COVID-19 atau terkenal dengan virus corona, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo mulai melaksanakan pelayanan dalam jaringan atau pelayanan secara online. Ini dimaksudkan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona dengan kita melakukan yang namanya social distancing ataupun physical distancing. Dan dalam pelaksanaan pelayanan secara online ini, terdata di kami bahwa sejak bulan Maret sampai dengan saat ini, proses pelayanan dokumen Adminduk yang kami lakukan secara online itu mendapatkan banyak minat dari masyarakat. Bahkan pelayanan secara konvensional yang kami lakukan di kantor, itu hanya diberikan kepada masyarakat yang memang sangat membutuhkan atau sangat urgent untuk mendapatkan dokumen administrasi kependudukan, ataupun kepada masyarakat yang memang tidak memiliki fasilitas internet ataupun fasilitas IT atau telepon, dan juga kepada mereka yang memang belum sama sekali mengetahui tentang tata cara menggunakan IT. Dan oleh karena itu, untuk membahagiakan masyarakat, maka menjadi kewajiban kami untuk tetap memberikan pelayanan secara manual ataupun konvensional ketika mereka sudah datang meminta pelayanan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan secara online, maka kami memberdayakan yang namanya Kepala Seksi Pemerintahan di tingkatan desa. Dan pun kalau di tingkatan desa, seandainya kasih pemerintahan desa tidak memiliki kemampuan IT ataupun diberikan beban tugas yang cukup berat oleh kepala desa, maka sesuai dengan Polisai Desa, untuk tugas pelayanan dokumen administrasi kependudukan itu diserahkan kepada kasih pelayanan umum maupun kasih kesejahteraan sosial yang ada di tingkatan desa. Dan apabila para kepala seksi ini mempunyai tugas yang cukup berat dan dianggap membutuhkan tenaga bantu, maka dimungkinkan oleh desa untuk mengangkat yang namanya petugas register desa. Dan proses ini dilakukan secara online atau masyarakat di tingkatan desa yang mengajukan dokumen Adminduk itu tidak perlu lagi datang ke Kabupaten Gorontalo, ke pusat pemerintahan di Kecamatan Diponto, tetapi cukup ke kantor desa masing-masing, dan kemudian akan dibantu oleh kasih pemerintahan maupun petugas register yang ditunjuk oleh kepala desa untuk membantu masyarakat meng-online-kan atau meng-upload dokumen-dokumen persyaratan yang dibutuhkan, dan nantinya akan diolah oleh tim pelayanan online yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo. Dan untuk pelayanan online ini kami sudah membentuk tim yang terdiri dari koordinator, petugas koordinator yaitu pejabat pengawas atau eselon 4, kemudian operator yang akan melakukan validasi dan memverifikasi kelayakan, keabsahan, dan kelengkapan dokumen persyaratan yang dibutuhkan
untuk bisa mendapatkan sebuah produk layanan dokumen administrasi kependudukan yang kemudian secara sistem melalui sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK ini akan diproses secara elektronik atau digital, yaitu dokumen yang diajukan oleh petugas register atau kasih pemerintahan ini secara online disampaikan kepada operator, kemudian oleh operator itu melakukan pemeriksaan, kemudian memvalidasi dokumen apakah itu sudah lengkap, sesuai, dan tidak ada masalah. Kemudian ketika dokumen itu sudah lengkap, maka diajukan kepada pejabat pengawas atau pejabat eselon 4 untuk dilakukan verifikasi berkas atau dokumen. Oleh pejabat pengawas eselon 4, apabila dianggap bahwa ada dokumen yang kurang lengkap atau perlu disempurnakan, maka berkas yang diajukan oleh operator itu dikembalikan kepada operator untuk diperbaiki sebagaimana mestinya. Apabila pejabat eselon 4 atau pejabat pengawas menganggap bahwa dokumen ini sudah lengkap, maka langsung membubuhkan validasi atau verifikasi berkas dan kemudian mengajukannya kepada pejabat administrator atau pejabat eselon 3 yang ditunjuk untuk kemudian melakukan sertifikasi dokumen yang ada. Apabila dianggap oleh pejabat eselon 3 bahwa dokumen yang diajukan oleh pejabat pengawas eselon 4 ini masih ada yang kurang atau belum lengkap, maka kemudian dokumen ini dikembalikan kepada pejabat verifikator atau pejabat pengawas eselon 4. Seandainya dokumen ini setelah diperiksa oleh pejabat administrator atau eselon 3 bahwa dokumen ini sudah layak, sudah sesuai dengan persyaratan yang diminta atau sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku, maka pejabat administrator akan mengajukan kepada kepala dinas untuk ditandatangani secara elektronik. Demikian seterusnya, pejabat kepala dinas kemudian menandatangani secara elektronik dan hasilnya akan dikirimkan kepada pemohon atau masyarakat ataupun kepada petugas register atau kasih pemerintahan yang mengajukan dokumen dimaksud untuk kemudian secara PDF akan dikirimkan melalui email atau WhatsApp daripada pemohon. Dan kemudian oleh pemohon itu sendiri dapat melakukan pencetakan dokumennya menggunakan kertas HVS ukuran A4 berat 80 gram di mana saja mereka berada, baik itu di kantor desa, di tempat fotokopian maupun di rumah masing-masing. Sehingga dokumen ini nanti akan tersimpan dengan rapi pada masing-masing pemohon dan kapan saja dibutuhkan itu boleh dicetak kembali oleh pemohon ataupun masyarakat. Bagaimana proses daripada pengajuan dokumen administrasi kependudukan secara online? Kita lihat yang berikut.
Bentuk capil demikian tadi adalah bagaimana panduan untuk menggunakan pelayanan dokumen Admindu secara online, baik melalui website maupun dengan menggunakan aplikasi Android lain di Dukcapil Kabupaten Gorontalo. Nah, untuk membantu mempercepat proses pelayanan dokumen Admindu secara online ini, maka kami telah membentuk tim pelayanan dokumen Admindu secara online, yang terdiri daripada penanggung jawab, pejabat eselon 4 atau pengawas, kemudian para operator, di mana untuk masing-masing penanggung jawab dan operator itu akan bertanggung jawab, satu orang bertanggung jawab terhadap 2 kecamatan. Masing-masing mereka adalah yang pertama untuk Kecamatan Tibawa dan Kecamatan Batuda Pantai, ini di bawah tanggung jawab dari Ibu Tevi Mastini Katili, dan operatornya adalah Ibu Mike Jakaria SE. Tertera kami bagikan kepada Bapak Ibu nomor handphone dari penanggung jawab dan juga operator. Sekiranya Bapak Ibu membutuhkan untuk kontak langsung bisa melalui nomor HP yang tertera. Kemudian untuk Kecamatan Pulubala dan Kecamatan Asparaga, operatornya adalah Bapak Hendra Eka Putra Ali, kemudian penanggung jawab adalah Ibu Endang Antu, kemudian Kecamatan Tilango dan Kecamatan Dumalio, operatornya Ibu Yulinda Monou, dan penanggung jawabnya adalah Ibu Dr. Anda Patria Hiola. Kecamatan Tabongo Bilato, operatornya Bapak Muhammad Fathan Pum STP, dan penanggung jawab Ibu Aryati Muhammad. Kemudian Kecamatan Limboto dan Kecamatan Bongomene, operatornya adalah Ibu Arianti Polamolo, dan penanggung jawabnya adalah Ibu Wisna Ishak. Kemudian Kecamatan Batudaa dan Kecamatan Diluhu, operatornya adalah Ibu Eswida Tahir SM. Kemudian penanggung jawabnya Ibu Mercy Ismail. Kecamatan Telaga Biru dan Kecamatan Otilamo, operatornya adalah Ibu Indri Jongga SM. Kemudian penanggung jawabnya adalah Bapak Rusdianto Syahrain. Kemudian Kecamatan Mulyohuto dan Kecamatan Talaga Jaya, operatornya adalah Ibu Orvin Maku, dan penanggung jawabnya adalah Ibu Susanti Haris SIP. Yang terakhir, Kecamatan Telaga Tolanghula, itu operatornya Bapak Sukrian Adam, dan penanggung jawabnya Bapak Agustin Bimo, serta Kecamatan Liboto Barat, operatornya adalah Ibu Novali Ali. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi maupun yang ingin melakukan konsolidasi data ketika terdapat data yang tidak berkesesuaian atau mungkin NIK yang tidak terbaca, baik itu di perbankan maupun di instansi lembaga lainnya, maka boleh mengajukan konsultasi maupun konsolidasi melalui website maupun line Dukcapil, dan juga bisa melalui WA maupun Telegram dinas. Untuk layanan konsolidasi bisa melalui Bapak Mulad Rahman, Ibu Sulasri Muhammad, dan Ibu Juan Prista Jati. Nah, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan secara online ini, maka kami sangat bersyukur dan berterima kasih sampai dengan saat ini teman-teman kami, sahabat Dukcapil, para pejuang Admindu tingkatan desa, yaitu para kasih pemerintahan dan atau petugas register desa yang tetap gigih berjuang dan penuh dengan semangat 45, membantu masyarakat, memudahkan masyarakat untuk bisa mendapatkan dokumen administrasi kependudukan, dan tentu dengan berbagai macam keterbatasan yang ada, baik itu sarana, prasarana, fasilitas penunjang, maupun hal-hal teknis lainnya yang kadangkala banyak disampaikan, diaspirasikan oleh teman-teman dalam WA grup lain di Dukcapil Kabupaten Gorontalo. Bahkan dalam Dukcapil menyapa masyarakat episode pertama, beberapa hal ini terungkap langsung oleh beberapa petugas register desa. Apa saja yang menjadi keluhan, yang menjadi permasalahan, dan tentu permintaan daripada para petugas register desa,
Kita dengarkan bersama. Dan setelah ini kita akan mendengarkan bagaimana advice, bagaimana petunjuk dan bimbingan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang hal-hal yang disampaikan oleh petugas register desa. Kita dengarkan bersama cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bupati Kabupaten Gorontalo yang saya hormati, para pemirsa, sahabat Dukcapil, peserta webinar, para netizen, warganet, dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Gorontalo. Salam baku dapat dalam acara Dukcapil Menyapa Masyarakat. Sik-asik-asik. Asik sekali. Anggula, Pak. Ya, terima kasih. Saya ingin menanyakan tentang perekaman mobile, karena di kami itu, Pak, ada sekitar 20 lebih orang yang pemula untuk melakukan perekaman. Sehingga kami minta mobilenya di Batu Apante itu boleh, Pak, dikhususkan di Desa Lamu, Pak. Kemudian yang kedua, Pak, ini untuk kesejahteraan para kasis pemerintahan atau petugas regis yang namanya, Pak. Jujur, Pak, di kami itu sulit sekali, Pak, dengan adanya jaringan, Pak. Karena kita tahu bersama bahwa hari ini saya melakukan meeting Zoom ini di rumah tetangga, Pak, bukan di kantor desa. Dan saya melakukan meeting Zoom ini dengan sistem WiFi, Pak, sistem voucher, sehingga untuk 10.000 itu, Pak, tidak cukup. Jadi kebetulan saya nambah lagi. Kalau bisa, Pak, perjuangkan untuk kami petugas regis maupun kasih pemerintahan, kalau boleh, Pak, operasionalnya itu, Pak. Kalau bisa. Karena memang ini menjadi tanggung jawab atau tupoksi kami sebagai kasih pemerintahan. Tapi di luar itu juga, Pak, kami bukan berarti kami minta jasa. Jujur, Pak, di pemohon untuk penginputan berkas KK maupun akta, Pak, mereka memberikan jasa, kalimat mereka jasa untuk uang voucher, Pak. Sehingga kami, ketika kami menerima, apakah ini salah buat kami atau benar? Kami minta penjelasannya dari Pak Kadis. Terima kasih. Hanya terkait dengan itu, Pak, terkait akta kematian, di barcode-nya itu, Pak, tidak kelihatan jelas. Sehingga pihak perbankan maupun pihak layanan asuransi untuk yang menggunakan akta kematian itu, Pak, mereka tidak dapat membuka secara full akta kematian itu karena barcode-nya hanya terlihat kecil. Seperti itu, Pak. Bertanggung jawab. Indra Sidoharjo. Silakan. Pak Pendeta. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Pendeta. Mungkin sama juga dengan teman-teman petugas regis, mungkin jaringan saat ini WiFi kurang baik. Nah, ini mungkin menjadi pemikiran ke depan. Ya, saya berpikir bahwa pertimbangkan dengan jaringan yang ada sekarang, dengan juga SDM yang bagi petugas regis juga perlu mungkin ditambah juga dari dinas-dinas, sehingga setiap terjadi persoalan waktu penguploadan, waktu jaringan error, ini mungkin menjadi kendala terbesar. Dan satu pemikiran juga, saya kadang berpikir begini, apakah data penduduk itu penting? Seberapa pentingkah data penduduk ini sehingga jaringan menurut saya harus diutamakan. Jadi saya berharap dari dinas bisa menyampaikan kepada Bapak Bupati mengenai jaringan yang ada di setiap desa. Jaringan setiap desa ini apakah ini penting? Jika ini penting, bisa dimohonkan, jika dimohonkan ke bupati atau pihak pemerintah di atas untuk bisa mengadakan jaringan ini dengan baik. Nah, ini mungkin bisa dipikirkan kembali atau bagaimana caranya supaya jaringan kependudukan ini supaya cepat teratasi.
Jadi ini yang menjadi kendala di setiap desa, selalu persoalannya jaringan. Dan juga ini juga selalu jadi keluhan apakah ditangguhkan kepada petugas regis. Karena mungkin ada yang pakai datanya sendiri. Sedangkan ini adalah pekerjaan kepemerintahan. Ya, ini mungkin saran saya mungkin dipertimbangkan ke depannya. Saya yakin dan percaya ini sudah baik, tetapi alangkah baiknya jika bekerja sama dengan pihak tertentu dengan pengadaan jaringan internet yang lebih baik, Pak. Jadi jaringan internet. Jadi saya berharap dari dinas bisa berkomunikasi dengan mungkin dengan pemerintah desa. Saya pikir dengan pemerintah desa bagaimana kadang kami yang petugas regis ngeluh ke kepala desa supaya menganggarkan jaringan. Sementara dari dinas juga mungkin hanya mendorong kami. Jadi kalau seandainya ada dari dinas memberi wewenang masukan secara langsung ke desa supaya mengadakan jaringan ini lebih baik, memohon kayaknya supaya dianggarkan. Tetapi alangkah baiknya itu dari atas mengomando sebenarnya kepala desa atau bagaimana, Pak, tolong anggarkan ini penting. Jadi saran saya mungkin seperti itu, mohon di jaringan tolong terus diperbaiki supaya ketika kami mengupload jadi error, masyarakat menunggu kami yang jadi kena sasaran. Terus yang kedua, saya agak kurang merasa pas ya kalau itu tadi seperti yang Bapak katakan, kalau pengiriman melalui COD ya, melalui COD karena masyarakat itu menuntut ke petugas regis ya. Ketika kami mengupload, masyarakat itu datangnya ke kami. Pasti mereka mempertanyakan ke kami juga, barangnya mana, kakaknya mana. Apakah kami jawaban kami tunggu COD, barang nanti dikirim oleh pos, apa seperti itu. Jadi lebih baik koordinasi dengan petugas regis tentang barang-barang karena kami yang bertanggung jawab. Jadi mungkin lebih baik serahkan saja kepada petugas regis. Karena petugas regis yang tahu orang itu, petugas regis yang menanggung akan hal itu. Mau dia baik atau tidaknya, ketika dokumen itu salah, petugas regis yang akan dicari. Jadi harapan saya langsung saja kalau mengenai barang dari Capil, petugas regis yang bertanggung jawab. Itu saja Pak, terima kasih Pak. Nah, itu dia tadi apa yang diungkapkan oleh teman-teman kita, para pejuang adminduk di tingkatan desa, mewakili seluruh 205 petugas register kasih pemerintahan yang mengelola dokumen adminduk di tingkatan desa. Hari ini bersama kita ada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bapak Dr. Andrus Nawir Tondako, SE. Selamat siang, salam damai sejahtera untuk Pak Kadis. Pada kesempatan ini kami mohon Bapak bisa menyampaikan kepada seluruh peserta webinar kita, terutama kepada para kasih pemerintahan, tentang bagaimana kedudukan, tugas pokok dan fungsi daripada kasih pemerintahan desa, dan bagaimana peran dari pemerintah desa sesuai dengan regulasi yang ada tentang pentingnya dokumen administrasi kependudukan di tingkatan desa, serta kira-kira bagaimana solusi terhadap permasalahan yang diajukan oleh masyarakat mengenai jaringan internet yang
kadangkala bahkan sering terjadi di tingkatan desa ada yang tidak memiliki jaringan internet, kemudian bagaimana dengan kesejahteraan daripada aparat desa, yaitu kasih pemerintahan maupun petugas register yang diangkat untuk membantu memproses dokumen admin di tingkatan desa. Selamat siang, Assalamualaikum kepada Pak Kadis, kami persilahkan. Mungkin yang hadir di sini saya lihat Pak Matias, silakan Pak Matias mewakili Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama Pak, dari 3 tanggapan tadi yang disampaikan. Yang pertama, saya menanggapi dulu mengenai jaringan Pak. Memang kami tahu bahwa apapun yang dilakukan dalam hal mendukung kegiatan ataupun program yang dilaksanakan oleh Dukcapil dalam hal ini pelayanan secara online, tetapi kalau tidak ditunjang juga dengan fasilitas terutama internet, maka tentunya itu belum artinya sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat luas. Nah, alhamdulillah Pak, kemarin itu dengan kehadiran dari Pak Wamen, Wakil Menteri Desa yang 1 bulan lalu, itu beliau telah menjanjikan bahwa untuk tahun 2021, insya Allah di Kabupaten Gorontalo itu sudah bebas dari internet, artinya semua desa akan terlayani dengan internet. Nah, contoh kemarin Pak, kami sudah menyodorkan proposal, kurang lebih ada 34 desa yang memang itu jaringannya itu belum menunjang. Jangankan desa-desa yang berada jauh dari ibu kota atau Kabupaten Gorontalo, 2 desa saja yang ada di Limboto Barat seperti Widu Utara sama Dainaa, itu kalau dihitung dengan jarak mungkin hanya sekitar 4 atau sampai 5 kilo, tetapi dalam hal ini jaringan internetnya di sana belum bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Oleh karenanya kemarin itu kami sudah mengirimkan proposal kurang lebih ada 24 desa yang insya Allah kalau memang itu tidak meleset, mudah-mudahan tahun 2021 itu akan menikmati jaringan internet. Kemudian mengenai apa yang dilakukan atau dilaksanakan oleh kasih pemerintahan khususnya di desa, itu juga bisa kami memahami bahwa memang akan diharapkan termasuk bukan juga sebagai tugas tambahan insentif, itu memang kami maklumi itu masih belum sesuai dengan harapan. Tapi kami yakin dan percaya mungkin di tahun 2021 ini kan mungkin juga ada besok pertemuan dengan Pak Menteri secara online. Mudah-mudahan jika dana desanya mungkin akan meningkat, nah mungkin hal-hal seperti yang diharapkan itu bisa terwujud. Kemudian yang ketiga juga kami bersyukur Pak bahwa dengan adanya cara yang dilakukan seperti ini, maka praktek-praktek yang mungkin kemarin-kemarin juga itu menjadi keluhan dari masyarakat, alhamdulillah dengan sistem yang diberlakukan ini atau program yang baru ini, pengurusan administrasi kependudukan ini itu barangkali lebih mudah dan lebih terjangkau oleh masyarakat, khususnya yang sudah menikmati internet. Itu barangkali 3 hal yang dapat kami sampaikan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kabit ya, Kabit PMD. Soalnya di sini AKPA. Salam hormat Pak, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan teman-teman para petugas register kasih pemerintahan, bahwasanya sesuai dengan janji Pak Wakil Menteri Desa, bahwasanya untuk 2020 dan bahkan di 2021 nanti itu tidak akan lagi desa yang tidak memiliki akses internet, karena internet ini menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat, terutama bagi pemerintah untuk melayani masyarakat.
insentif, tadi juga sudah disampaikan oleh beliau, dan dia berharap bahwa dengan adanya tugas-tugas tambahan ini, dan mungkin ini bukan tugas tambahan, tetapi menjadi tugas pokok dari kepala seksi pemerintahan yang bekerja untuk melakukan pencatatan, pendokumentasian administrasi kependudukan di tingkatan desa. Dan Bapak Ibu nanti akan berkembang setelah ini, kita akan berdiskusi kembali mengenai bagaimana lebih memantapkan pelayanan online dan juga bagaimana eksistensi daripada kasih pemerintahan dan petugas register dalam membantu dokumen administrasi tingkatan desa. Tadi kami juga sudah berkomunikasi dengan Ketua Asosiasi Kepala Desa se-Kabupaten Gorontalo, Bapak Wawiling Habibullah. Mungkin beliau belum berada di dalam room ini, Pak Wawiling, Pak Kepala Desa Hutada. Mungkin belum bersama kita karena beliau tadi pamit sebentar, ada kedukaan harus melayani masyarakat untuk pemakaman masyarakatnya yang meninggal. Sepintas tadi beliau sudah menyampaikan kepada kami bahwasanya dalam peraturan Menteri Desa dan Transmigrasi bahwasanya dalam peraturan Menteri itu terbuka peluang kepada pemerintah desa untuk melakukan pemutahiran data kependudukan dengan melakukan kegiatan membangun atau memberikan ruang yang layak serta fasilitas kepada masyarakat untuk bisa mendapatkan dokumen administrasi kependudukan. Kemudian juga dimungkinkan untuk bisa mengangkat tenaga pembantu yang membantu para kasih pemerintahan atau aparat desa untuk melakukan pencatatan dan pendokumentasian administrasi kependudukan, dan itu semuanya bisa dibiayai melalui dana desa sesuai dengan peraturan Menteri Desa yang beliau sebutkan tadi. Mudah-mudahan beliau di akhir sampai dengan akhir acara nanti bisa kembali bergabung dengan kami. Bahkan beliau menyampaikan ini sebuah inovasi yang sangat baik karena nantinya akan sangat membantu masyarakat, dan beliau akan mempelopori untuk seluruh desa. Mungkin akan dibuatkan uji petik sampel di beberapa desa, akan dibangunkan ruangan khusus yang menjadi tempat fasilitasi masyarakat untuk mendapatkan dokumen administrasi kependudukan. Dan Bapak Ibu sekalian, memang ke depan ketika kita mempercepat proses dokumentasi administrasi kependudukan ini secara online, maka kami juga mungkin akan bisa membuka ruang yang sangat luas kepada masyarakat yang saat ini mungkin terkena dampak daripada pandemi COVID-19 yang terjadi adalah pengangguran, mungkin PHK dan lain sebagainya. Nah, kita bisa membuka yang namanya kios line. Ada beberapa saran dari teman-teman membuka yang namanya kios line. Kios line di Sukcapil. Nah, kios line di Sukcapil ini adalah sebuah ruang yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan administrasi kependudukan. Itu disiapkan oleh masyarakat itu sendiri dengan mempersiapkan tempat, kemudian fasilitas penunjang, baik dia internet maupun fasilitas penunjang ruang tunggu, kenyamanan masyarakat dan lain sebagainya, kemudian kecepatan dalam proses untuk bisa kemudian masyarakat mendapatkan dokumen administrasinya. Tetapi ini dalam tanda kutip berbayar. Nah, hanya saja ketika ini muncul, maka tentu sangat bijak ketika masyarakat bisa dilayani secara gratis di tingkatan desa. Karena itu mungkin kita memperbaiki pelayanan kita di desa masing-masing agar kemudian masyarakat bisa puas dan tidak lari kepada kios lain. Atau mungkin akan menggunakan tenaga-tenaga orang-orang tertentu sebagai perantara atau calo untuk mendapatkan dokumen administrasi kependudukan yang tentunya akan dibebani dengan biaya yang sangat besar. Bapak Ibu sekalian, mengingat Pak Kepala Desa sampai dengan saat ini belum berada dengan kita, maka di 15 menit ke depan kita akan berdiskusi dengan Bapak Ibu peserta
kiranya ada hal-hal yang perlu disampaikan oleh Bapak Ibu mengenai bagaimana proses pelayanan dokumen admin kita secara online, ataupun ada kendala hambatan dalam proses pelayanan yang kami lakukan yang disebabkan oleh tim pelayanan online kami, baik itu oleh penanggung jawab wilayah maupun oleh operator yang ada di kecamatan masing-masing. Di dalam WA group line ini saya melihat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ya. Di dalam forum Dukcapil Menyapa Masyarakat ini kami memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk menyampaikan keluhan, saran masyarakat mungkin yang ingin membutuhkan pelayanan dokumen admin akan kita eksekusi juga pada saat ini sehingga bisa akan keluar dokumen admin. Disilakan untuk hand raise, mengangkat tangan atau mencatatkan dalam kolom komentar pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Ayo silakan. Ya, ini kasih pemerintahan. Silakan di mikrofonnya dimatikan agar bisa difokuskan nanti ke mikrofon yang terbuka. Ini Ibu kasih pemerintahan dari Ibu Puji, silakan. Terima kasih Pak. Di sini pelayanan secara online itu sudah bagus, baik, dan itu membuat masyarakat merasa lebih mudah untuk memperoleh dokumen kependudukan. Di sini mereka menyampaikan kalau bisa dokumen yang dikeluarkan itu lambang Garudanya yang ada pada dokumen, kalau bisa itu diberi warna biar kita bisa tahu mana yang kopian dan yang asli. Hanya itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Puji. Ini menyangkut logo Garuda yang ada. Ini diminta untuk bisa berwarna ya, supaya bisa ketahuan mana yang asli, mana yang fotokopi gitu ya. Karena memang kadangkala ada juga keresahan di masyarakat. Banyak yang merasa bahwa ini kertas HVS yang biasa digunakan untuk membungkus pisang goreng misalnya, atau hanya kertas fotokopian. Padahal sesungguhnya itu adalah dokumen asli yang ditandatangani secara elektronik. Kadang-kala karena kebiasaan menggunakan security printing yang kemudian setelah ada di press lagi, laminating, kemudian disimpan dengan baik, sehingga ketika menerima dokumen adminduk yang hanya di atas kertas HVS, kemudian logo Garudanya pun hitam putih, ini menyebabkan masyarakat merasa resah, gundah, agak sedikit kurang nyaman menerimanya. Sehingga mungkin ini diminta untuk bisa berwarna. Ya, kemudian di Facebook kami ini juga banyak pertanyaan. Ini ada yang bertanya tentang ya, ini ada yang Ibu Silva Yuni. Assalamualaikum, saya mau tanya tentang kartu keluarga saya. Saya kemarin daftar kartu pekerja, tapi saya pakai KK dengan KTP tidak bisa tertulis saat daftar. Nomor tidak valid. Apakah saya harus ke kantor Dukcapil? Ini pertanyaannya. Pada saat menggunakan KK dan KTP itu NIK-nya tidak terbaca, maka Ibu Sri Wahyuni ini bisa menggunakan aktivitas online kami di line Dukcapil, atau juga bisa melalui WA ataupun Telegram di Dukcapil Kabupaten Gorontalo khusus untuk pelayanan konsolidasi data.
Kalau dimungkinkan, ini kami bisa dikirimkan kepada kami di Messenger, kartu keluarga maupun KTP-nya, agar saat ini juga kami bisa bantu prosesnya untuk konsolidasi datanya, Ibu Sri Wahyuni. Atau mungkin juga bisa langsung ke layanan WhatsApp kami di 0822 9666 8166. 0822 9666 8166. Layanan WhatsApp maupun Telegram untuk konsolidasi data. Ibu Sri Wahyuni tidak perlu datang ke kantor Dukcapil Kabupaten Gorontalo. Lanjut Pak, ada lagi yang pertanyaan? Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Untuk logo tadi nanti kita akan minta advice dari kementerian, karena ini kewenangan dari kementerian. Hadir juga mungkin bersama kami di sore hari ini, mungkin dari Kementerian Dalam Negeri. Ada Pak Petra biasanya hadir. Pak Petra? Ya. Yang mewakili dari kementerian mungkin ada yang hadir. Kami akan teruskan Ibu untuk logo Garuda berwarna tadi kementerian, sekiranya bisa disetujui agar untuk dokumen asli PDF itu menggunakan logo Garuda yang berwarna. Ya Bu Puji ya. Terima kasih Ibu Puji. Mohon izin Pak. Baik Bapak Ibu, siap silakan dari. Ya mungkin sedikit mau menjawab yang dari Ibu Puji tadi, Pak Kadis. Siap ya. Ya, jadi untuk logo Garuda di dokumen saat ini, di dokumen sesuai Permendagri yang terbaru ini, Ibu, dia sudah berdasarkan QR code, jadi yang barcode yang bisa yang bisa kita baca itu. Jadi secara digital cara berpikir kita itu sudah bergeser, dipaksa untuk bergeser. Jadi kekuatannya itu ada di QR code itu Bu, untuk keaslian. Kalau dulu kan waktu masih akta yang warna kuning, itu kan di blanko security-nya. Kalau sekarang kan sudah di QR code-nya untuk keaslian dari dokumen itu. Tidak lagi melihat dari di mana blanko di mana dokumen itu dicetak fisiknya, tapi sudah di QR code tadi. Jadi kita sekarang sudah diajak untuk berpikir secara digital. Jadi warna-warna seperti itu sebenarnya sudah tidak dibutuhkan lagi, kecuali saat ini masih KIA sama KTP yang dicetak di blanko. Yang selain itu, ini juga hal ini sudah pernah kami tanyakan karena beberapa waktu lalu ada petugas juga yang menyarankan hal itu. Kami sudah tanyakan juga ke Pak Dirjen, ya jawaban beliau seperti itu. Jadi karena kita sudah Dukcapil Go Digital. Ya. Seperti itu dari saya. Terima kasih Pak Kadis. Iya, terima kasih atas informasinya Pak Kadis. Pak Kadis. Ya, izin Pak Kadis, bisa ya? Iya, silakan Pak Agus Paramata. Oh iya, maaf Pak Kadis. Dari Dinas PMD Kabupaten Gorontalo. Ya. Oh iya Pak. Saya sedikit hanya tanya sedikit Pak. Ini kan semuanya kan sudah dalam bentuk yang tangan online Pak. Apakah masih diperlukan Pak ketika kalau misalnya ada yang meminta misalnya dokumen lain itu kopiannya dilegalisir Pak? Ini mohon petunjuk Pak atau info Pak. Makasih. Ya, terima kasih Pak Agus Paramata, Kabid di Dinas PMD Kabupaten Gorontalo. Baik, Bapak Ibu sekalian,
memang untuk seperti yang disampaikan oleh Kabid Piar tadi, terima kasih Pak Wawan, Kuano Kabid Piar, kekuatan hukum terhadap dokumen admin kita itu terletak pada tanda tangan secara elektronik yang dalam bentuk barcode, dan setiap saat itu bisa dicek melalui alat untuk mengecek barcode. Banyak tersedia di Play Store Android, ya, Bapak Ibu sekalian. Untuk legalisir memang saat ini sesuai dengan ketentuan yang ada, bahwasanya seluruh dokumen administrasi kependudukan yang sudah ditandatangani secara elektronik dan KTP elektronik itu tidak boleh dilegalisir. Hanya saja memang terjadi permasalahan, banyak warga masyarakat yang masih meminta untuk dilegalisir dokumen admin ini. Di satu sisi memang aturannya tidak boleh lagi dimungkinkan untuk kita melakukan legalisir. Untuk mengantisipasi hal ini, kami sudah melakukan rapat benturan kebijakan, menghadirkan para stakeholders, pemangku kepentingan yang menggunakan dokumen admin sebagai persyaratan untuk pemenuhan produk layanan yang diberikan oleh lembaga maupun instansi seperti perbankan, kemudian BPN, kemudian juga Polri. Dan alhamdulillah untuk wilayah hukum Kabupaten Gorontalo, Permendagri ini sudah kami tindak lanjuti dengan edaran Bupati yang disampaikan kepada lembaga-lembaga untuk tidak lagi melakukan legalisir dokumen admin, bahkan sudah dilakukan rapat benturan kebijakan. Hanya saja memang lembaga instansi yang berada di luar wilayah hukum Kabupaten Gorontalo, seperti halnya BTPN, kemudian pihak PT Taspen, kemudian juga TNI, sampai dengan saat ini masih membutuhkan legalisir dokumen admin. Untuk memberikan kebahagiaan kepada masyarakat, tentu kami petugas pun harus bahagia terlebih dahulu. Jangan sampai kemudian masyarakat yang menjadi korban. Artinya antara lembaga-lembaga dengan kami di dinas kemudian saling gontok-gontokan, bertahan terhadap ketentuan yang ada. Dan kemudian yang dikorbankan adalah masyarakat. Mereka seperti menjadi bola pingpong. Di kami tidak memberikan layanan legalisir, tetapi di lembaga lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat itu pun tetap meminta untuk legalisir. Sehingga yang terjadi masyarakat yang kecewa, kemudian mereka melampiaskan kekecewaan, kemarahan mereka di dinas kami, di kantor kami. Sehingga dengan keterpaksaan yang ada, kami sudah memberikan edaran, sudah memberikan peraturan, tetapi tetap mereka meminta untuk legalisir, maka kami tidak dapat berkata apa-apa, kami memenuhi keinginan masyarakat, agar supaya masyarakat tidak dikecewakan. Mereka tidak bolak-balik dari PT Taspen misalnya ke dinas kami, kemudian dari dinas kami ke Taspen ataupun ke TNI untuk legalisir. Dan alhamdulillah untuk penerimaan Polri, karena sudah ada surat dari Kapolri kepada Kapolda yang ditujukan kepada Pak Panitia penerimaan Polri, itu yang sudah menyampaikan bahwa tidak dokumen administrasi kependudukan, sehingga alhamdulillah untuk TNI, untuk Polri sampai hari ini sudah tidak mengalami lagi masalah. Dengan demikian Pak Agus, secara hukum untuk legalisir itu tidak lagi dibenarkan, kecuali kalau memang kemudian masyarakat yang disusahkan karena lembaga tadi masih belum menerima Permendagri tentang layanan dokumen admin secara dalam jaringan. Demikian Pak Agus. Ya, insya Allah Pak, BKN juga akan berlaku seperti Polri Pak, karena dalam waktu dekat ini kan pengumuman kelulusan CPNS itu kan sudah dekat mata, sehingga hal-hal seperti itu perlu kami tanyakan ketika kalau misalnya
toh itu, maka alhamdulillah dari Capil sendiri melalui Pak Kadis tadi menyampaikan masyarakat tidak akan dirugikan. Makasih banyak Pak atas infonya Pak ya. Terima kasih Pak Agus. Khusus untuk wilayah hukum Kabupaten Gorontalo, insya Allah ini tidak akan ada masalah. Kami tidak akan memberikan legalisir lagi sesuai dengan ketentuan, karena kami sudah melakukan rapat benturan kepentingan dengan lembaga instansi, apalagi yang berada di wilayah Pemda Kabupaten Gorontalo. Untuk penerimaan CPNS tentu melalui BKD Diklat ini akan sangat mengerti dan memahami untuk tidak lagi mensyaratkan untuk legalisir Amin, dokumen admin. amin Pak. Insya Allah Bu Ale mau juga seperti itu Pak. Insya Allah siap. Iya. Kami juga berharap kepada Dinas PND untuk persyaratan anggota BPD, persyaratan untuk pengangkatan perangkat desa, itu tidak lagi menjadikan salah satu persyaratannya untuk legalisir dokumen admin. Karena kami masih menemui beberapa teman-teman calon anggota BPD yang masih memaksakan diri untuk legalisir dokumen adminduknya di tempat kami. Demikian Pak Kadis. Siap Pak, siap. Mohon bantuan nanti dalam persyaratan itu dihilangkan untuk persyaratan legalisir dokumen adminduk baik KTP maupun kartu keluarga. Makasih Pak, makasih. Siap. Sama-sama Pak Agus Paramata dari Dinas PND Kabupaten Gorontalo. Bapak Ibu, masih ada lagi yang lain yang ingin disampaikan? Kami mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Kota se-Indonesia, ada beberapa dari Labuan Batu, dari kabupaten-kabupaten lain yang alhamdulillah bisa memonitor, bisa membersamai kami dalam kegiatan Dukcapil Menyapa Masyarakat episode kedua Kabupaten Gorontalo. Salam hormat kepada Bapak Ibu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari Kabupaten Kota se-Indonesia. Terima kasih sudah bergabung dengan kami pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Topik yang kita bahas adalah mengenai standar pelayanan, dikhususkan kepada tim pelayanan publik dan juga mengenai pelayanan online. Mungkin bisa berbagi pengalaman dari Disdukcapil Labuan Batu pada kami, bagaimana kondisi terutama mengenai legalisir dokumen adminduk yang memang ini menjadi permasalahan. Kita mematuhi aturan, di satu sisi juga lembaga instansi pengguna juga punya persyaratan, akhirnya masyarakat yang menjadi korban. Bagaimana kondisi yang terjadi di Labuan Batu, mungkin bisa kita sharing pada kesempatan hari ini dari Disdukcapil Labuan Batu ya. Persilakan Bu. Mungkin. Ya, terima kasih telah diberi kesempatan kepada saya sebagai Kadis Capil Labuan Batu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat sore bagi semua. Kalau kami Capil Labuan Batu pelayanannya secara online Pak melalui WA, dan soal legalisir yang Bapak tanyakan tadi, kami tidak melegalisir yang sudah bertanda tangan yang memakai barcode. Jadi itu kami sudah buat surat edarannya yang sudah ditandatangani oleh Pak Sekda. Jadi untuk sementara di Kabupaten Labuan Batu masih berjalan lancar di dalam masalah COVID ini Pak. Jadi sekarang ini kami hanya menerima pelayanan melalui WA. Itu aja Pak yang bisa saya sampaikan untuk menambah wawasan kita bersama untuk memajukan Capil ini lebih baik dan terarah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Kadis sudah membersamai kami. Alhamdulillah idealis sekali menerapkan ketentuan untuk
tidak lagi memberikan legalisir. Kami pun begitu Bu, tidak lagi memberikan. Hanya kadang-kadang ada masyarakat yang ngotot sampai marah-marah di tempat kami. Sedangkan Pak Dirjen meminta kita untuk memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Kalaupun toh setelah kita berikan edaran, tetap masih dikembalikan oleh lembaga instansi yang dituju oleh pemohon, maka mau tidak mau kami ya di dinas kami masih juga memberikan legalisir. Tetapi bagi yang lembaganya itu ada di luar wilayah kami, untuk TNI terutama, karena TNI ini belum ada surat pemberitahuan dari Dirjen Kemendagri ke Mabes TNI diteruskan ke tingkatan bawah dalam rangka penerimaan TNI. Terima kasih Bu. Salam sehat dan sukses selalu. Insyaallah. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau tidak ada lagi kita tutup kegiatan Dukcapil Menyapa Masyarakat kita pada episode kedua. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali pada pelaksanaan Dukcapil Menyapa Masyarakat episode ketiga. Kita akan menghadirkan pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah pihak Komisi Pemilihan Umum dan pihak Badan Pengawas Pemilu dalam rangka pemilihan kepala daerah Kabupaten Gorontalo pada tanggal 9 Desember 2020. Kita akan bedah bersama bagaimana pentingnya KTP elektronik yang akan digunakan menjadi salah satu syarat mutlak untuk masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya di TPS pada tanggal 9 Desember 2020. Bagaimana proses perekaman KTP elektronik yang kami lakukan dan beberapa hal yang nantinya akan sangat penting dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pemilu kada dan juga sebagai wujud dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pemilu kada di Kabupaten Gorontalo. Nantikan episode selanjutnya, Dukcapil Menyapa Masyarakat episode 3 yang akan datang. Asik. Asik sekali. Terima kasih banyak, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.